Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Maulida dengan NIM 230101080, kelas 2C, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini, karya Henry Manampiring, yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah halaman 298 lembar. Nah, jadi buku ini tuh membahas tentang filsafat stoik atau stoisme yang diperkenalkan dalam bahasa Indonesia. Yang isinya itu membahas tentang topik-topik stoik yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Stoik atau stoisme itu sendiri merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang berkembang pada tahun 2300 sebelum Masehi hingga 200 Masehi atau sekitaran 500 tahun. Kemudian pertanyaannya itu, kenapa sih judulnya bisa filosofi teras? Alasannya menurut penulis karena istilah stoik itu sukar diucapkan, jadi penulis mengambil kata terjemahannya yaitu filosofi. Istilah stoik ini diambil dari tempat di mana filsuf-filsuf dan murid-murid berdiskusi, yaitu di sebuah teras berpilar yang dihiasi dengan lukisan. Oleh karena itu, penulis memberikan judul menjadi filosofi teras. Kemudian kita lanjut ke isi buku ini tentang apa? Buku Filosofi Teras ini merupakan karya yang sangat inspiratif dan sangat relevan dengan zaman sekarang ini. Buku ini tidak hanya membantu kita memahami filsafat stoisme, akan tetapi buku ini juga memberikan panduan praktis tentang tata cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini terdiri dari 12 bab, yang dimana pada bab pertama dimulai dengan survei penulis mengenai kekhawatiran nasional, kemudian dilanjutkan pada bab selanjutnya membahas tentang apa sih tujuan utama dari filosofi teras ini. Kemudian membahas tentang hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, memperkuat mental, hidup di antara orang-orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah, kemudian menjadi orang tua itu seperti apa, hidup menjadi warga dunia, dan mengenai kematian. Dari buku ini kita diajarkan untuk mencari kedamaian dalam hidup melalui diri kita sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita mungkin tidak dapat mengendalikan banyak hal dalam hidup, akan tetapi kita selalu memiliki kendali atas cara kita meresponnya. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup dari sang penulis, yang dimana dulunya Henry Manampiring ini dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan negative thinking, termasuk perjuangannya melawan depresi dan mengubahnya menjadi sebuah perjalanan pemulihan yang sangat menginspirasi. Henry Manampiring dengan jelas menjelaskan tentang bagaimana stoisme membantunya menjadi pribadi yang lebih tenang, bahagia, dan membantunya dalam mengendalikan emosi negatif. Buku ini mengajarkan kita bagaimana mengatasi rasa baper, rasa khawatir, dan masalah-masalah dalam hidup. Kemudian pesan atau pelajaran apa saja yang bisa kita dapatkan dari buku ini, yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan emosi atau pikiran kita dalam menghadapi suatu masalah atau segala perubahan dan tekanan dalam kehidupan kita. Salah satu kutipan yang mencerminkan pesan ini adalah, ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan ada pula hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Pesan inti dari kutipan ini adalah bahwa untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan itu, kita perlu belajar membedakan mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Kita harus fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, seperti tindakan dan sikap diri kita sendiri, dan menerima dengan bijak bahwa banyak hal dalam hidup ini yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kelebihan dari buku ini yaitu buku ini sangat mudah untuk dimengerti karena menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian buku ini dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik yang membuat kita tidak bosan membacanya, dan buku ini itu berdasarkan pengalaman pribadi dari sang penulis.
Jadi buat kalian yang sering khawatir, baperan, mudah tersinggung, susah move on, suka marah-marah di sosial media, kalian harus banget baca buku ini karena dari buku ini kita dapat mengambil banyak pelajaran bahwa kedamaian dalam hidup itu hanya kita yang bisa mengendalikannya. Jadi segini saja review buku Filosofi Teras ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.